Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nur Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Al-Maghfirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Khususnya kita sekarang berada di Jumat pekan yang pertama di bulan Ramadan di tahun ini. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di hari Jumat di bulan Ramadan ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu Majelis Taklim Nur Jannah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini tidak seperti biasa. Kajian kita biasanya berada di Rabu pekan yang kedua. Tapi karena satu dan lain hal, maka kami diminta untuk memberikan kajian di Jumat pekan yang terakhir di bulan Maret ini, atau pekan pertama di bulan Ramadan. Maka materi yang akan kami sampaikan tidak melanjutkan pembahasan kitab yang secara rutin kita bahas, yaitu kitab yang berjudul Aktsaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pembahasan kitab itu insya Allah akan kami lanjutkan ba'da Idul Fitri. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas hukum-hukum wanita di bulan Ramadan.
Hukum wanita di bulan Ramadan. Seputar hukum wanita di bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya apapun ibadah di dalam Islam, saya ulang, apapun bentuk ibadah di dalam Islam, baik itu salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, umrah, berzikir, berdoa, bahkan menikah, semua bentuk ibadah di dalam Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali pelakunya memiliki ilmu dalam melakukan ibadah tersebut. Orang sholat butuh ilmu, ibu-ibu. Bagaimana tata cara takbiratul ihram yang benar, bagaimana bersedekap yang benar, semua butuh ilmu. Orang yang menunaikan zakat itu pun juga butuh ilmu. Bagaimana cara menghitung zakat yang benar, syarat sahnya zakat apa, rukunnya zakat apa, macam-macam zakat itu apa, semua butuh ilmu. Termasuk puasa Ramadan yang tengah kita jalani ini butuh ilmu. Puasa Ramadan gak punya bekal ilmu, jangan harap puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pagi hari ini saya ingin berbagi ilmu kepada ibu-ibu sekalian terkait dengan hukum wanita di bulan Ramadan. Seputar hukum wanita di bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Haji butuh ilmu. Bagaimana tawaf yang benar, sa'i yang benar, melempar jumrah yang benar. Semua butuh ilmu. Bahkan orang baca Al-Quran saja ada ilmunya. Nun mati ketemu ini bacaannya apa? Bagaimana bacaan idgham bilahunna? Bagaimana itu bacaan idhar, ikfa? Bagaimana itu makhrajul huruf? Semua butuh ilmu. Termasuk menikah. Orang menikah tidak punya ilmu, jangan harap pernikahannya awet sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Orang menikah suami istri tidak punya ilmu, maka pernikahannya akan berakhir di meja hijau alias talak atau cerai. Banyak rumah tangga di luar sana yang usia perkawinannya seumur jagung alias tidak awet sampai kakek nenek karena suaminya tidak punya ilmu, istrinya tidak punya bekal ilmu dalam berumah tangga. Makanya semua butuh ilmu. Makanya betul kalau begitu Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Padahal jalan menuju surga itu banyak. Berbakti kepada orang tua, jalan menuju surga. Zikir, baca sholawat, itu juga jalan menuju surga. Termasuk rajin sodako, itu ya jalan menuju surga. Sholat, puasa, haji, itu jalan menuju surga. Tapi kenapa kok hadisnya Nabi khusus mengatakan yaltamisu fihi ilman. Nabi tidak bilang fihi solatan, fihi zakatan. Enggak, fihi ilman. Kenapa? Karena kata para alim ulama ternyata jalan yang paling singkat, jalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba dengan surganya Allah, tidak ada lain kecuali ilmu. Dan ternyata benar, semua butuh ilmu. Semua ibadah yang kita lakukan butuh ilmunya. Termasuk puasa.
Oleh karena itu, mari kita pelajari hukum-hukum wanita di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita tidak banyak, maka nanti ada beberapa dalil yang kami bacakan. Mungkin sebagian ada yang dibantu oleh ibu-ibu untuk membacakan kitabnya. Silakan. Iya, silakan. Baik, ibu-ibu sekalian, seputar hukum wanita di bulan Ramadan. Kita langsung bahas satu persatu. Ada 19 hal, Bu. 19 hukum wanita di bulan Ramadan. 19. Apa saja itu? Satu. Yang pertama ini. Yang pertama adalah siapa yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Soal pertama itu. Jadi maksud saya ada 19 soal atau 19 hukum. Ya. Dan nanti setelah soal lalu kita jawab dengan dalilnya tentunya. Saya ulang, pertanyaan yang pertama, siapa saja yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya ibu-ibu, 6 golongan manusia. 6 tipe manusia wajib puasa. 6 golongan. Apa saja itu? Bisa ditulis secara ringkas. Yang pertama muslim, jelas. Muslimah maksud saya. Muslim atau muslimah, sama saja. Sama-sama beragama Islam kan? Baik. Wajib berpuasa, muslim. Ustadz, orang kafir wajib puasa? Enggak, orang kafir tidak wajib puasa Ramadan. Mereka berpuasa menurut keyakinan mereka. Tetapi di bulan Ramadan mereka tidak wajib puasa. Mana dalilnya Ustadz? Kalau yang diterima oleh Allah ibadah itu hanya Islam. Selain Islam, ibadah apapun tidak diterima oleh Allah. Makanya Bu, kasihan orang non-muslim itu. Capek-capek beribadah, capek-capek ke gereja, capek-capek kebaktian, capek-capek sodako. Ternyata satu aja gak diterima oleh Allah. Satu. Di mana Ustadz ngomong kayak begini, ada gak dalilnya? Ada. Makanya berbahagialah yang menjadi muslim, lahir seorang muslim, atau mereka yang mu'alaf diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam agama Islam. Bersyukur, berbahagialah. Kenapa? Karena hanya Islam ibadah kita diterima. Selain Islam gak diterima oleh Allah. Kasihan mereka. Mana dalilnya Ustadz? Saya kasih 2 dalil. Dua-duanya dalam Al-Quran. Silakan yang pertama surat Ali Imran. Surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya ibu-ibu ayat 85. Ali Imran ayat 85. Surat nomor 3 ayat 85. Allah Ta'ala berfirman. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Silakan. Ayo. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Jelas sekali kan kalimatnya. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Gak akan diterima oleh Allah. Amalannya gak diterima. Seperti itu. Terus nanti nasibnya di akhirat ibu. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Rugi ibu-ibu sekalian. Ini jelas. Maka berbahagia. Mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak diterima siapa tadi? Orang kafir non-muslim. Saya kasih 2 dalil. Sekarang dalil kedua. Kan saya janji 2 dalil. Dalil kedua. Quran surat nomor 5 ayatnya juga 5. Surat nomor 5. Surat nomor 5 itu surat apa Bu? Al-Ma'idah. Ayatnya juga ayat 5. Kita baca ibu-ibu yang bagian akhir sebenarnya. Bagian akhir, saya bacakan saja.
Yang bagian akhir, surat Al-Maidah ayat 5 yang bawah sendiri. Bawah sendiri. Itu begini bunyinya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Silakan. Barang siapa? Barang siapa kafir setelah beriman. Ulang lagi Ibu. Barang siapa kafir setelah beriman. Loh, dia kafir setelah dia beriman. Berarti murtad. Awalnya muslim, pindah agama. Murtad. Bagaimana Bu? Maka sungguh sia-sia amal mereka. Loh, jelas sekali. Sia-sia amalannya. Lanjut. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang wajib puasa nomor berapa Bu? 1 ya, kan ada 6 yang wajib puasa Ramadan. Yang nomor 2, akil, berakal. Akil, berakal. Makanya orang gila Bu, kan tidak berakal, tidak wajib puasa. Ibu-ibu tidak usah iri. Orang gila, untuk mengatur dirinya saja susah. Dia pun jalan di jalan tanpa memakai pakaian, auratnya terbuka, ya. Lalu dia makan, minum seenaknya. Maka orang seperti ini terbebas kewajiban puasa. Tidak sholat, tidak puasa, maka bebas. Dosa Ustaz? Tidak. Tidak, nanti tak kasih dalilnya. Karena dia hilang akal Bu. Yang wajib sholat, wajib puasa, itu orang yang berakal. Kecuali kalau gilanya musiman. Ramadan sampel. Gila. Idul Fitri waras. Waduh, ini bahaya ini. Gila musiman ini. Ya, tidak ada yang kayak begini Bu ya. Nah, jadi kalau hilang akal orang gila, maka dia tidak terbebas dari kewajiban. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Apapun sudah. Dan dia nggak dosa Ustaz. Enggak berdosa. Ya, nanti tak kasih dalil. Lalu yang ketiga, wajib puasa. Orang ketiga adalah baligh. Ustadz berarti anak kecil Ustadz yang belum balik. Itu tidak wajib puasa. Enggak. Tapi kalau mamanya, orang tuanya mengajarkan, memberikan pendidikan kepada anaknya sedini mungkin pembelajaran sampai zuhur dulu. Zuhur nanti kuat sampai asar. Asar kuat baru nggak apa-apa. Tapi anak itu dapat pahala? Enggak. Karena dia tidak terkena beban syariat. Yang kena beban syariat balik. Usia berapa Ustadz balik itu Ustadz? Macam-macam ulama. Ada yang mengatakan kalau wanita dia sudah haid. Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ada lagi ulama yang lain. Nah kalau ini saya lebih cenderung. Yaitu disebut balik usianya 15 tahun. Yaitu balik. Tetapi kok umur 10 tahun sudah haid. Umur 11 tahun sudah mimpi basah. Maka dia sudah masuk kategori balik. Sehingga kalau dia tidak puasa, dosa. Berarti anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun, itu tidak puasa Ustaz, tidak dosa. Enggak dosa. Mana dalilnya? Syarat nomor 2 berakal, syarat nomor 3 harus balik. Dalilnya Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ditulis saja, saya bacakan. Nomornya 4403. Abu Dawud 4403 nomornya. Saya bacakan, perhatikan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rufi'al qalamu an salasatin. Ini pena itu diangkat oleh Allah. Maksudnya pena diangkat, tidak ditulis dosa. Pena itu diangkat oleh Allah untuk 3 orang. Nah ini diingat-ingat. Artinya 3 orang ini tidak dicatat malaikat sebagai orang yang dosa. Bebas. Gak dosa. 3 orang ini. Bebas. Wih, siapa itu Ustaz?
Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidha. Orang yang ketiduran sampai dia terbangun. Ketiduran, ketiduran. Itu tidak dosa. Ternyata tidurnya malam, Bu. Tiba-tiba kerinan subuh itu. Kerinan kelewat, bangun jam 6 pagi. Astagfirullah. Durung sembahyang subuh, saya belum sholat subuh. Apakah dosa? Enggak. Yang dosa itu, ya Allah setengah apa sih enak nutup ngeleset. Terus jelas. Sudah tahu waktunya mau subuh kok. Enak mau sik ngantuk diteruskan itu. Dengar adzan itu. Ya Allah adzan subuh. Tak anu di sini. Nah itu dosa. Jelas. Ya, jelas. Ini tidak. Iya, jadi dia ketiduran atau mungkin kena pengaruh bius. Operasi. Dia masuk ruang operasi yaitu setelah zuhur. Ya. Lalu disuntik bius, ternyata dia baru sadar besoknya. Asar hilang, maghrib hilang, isya hilang, subuh sadar. Ya apa Ustadz? Apakah saya dosa? Tidak, tapi tetap sholat, tetap. Nah caranya ketika Anda sadar waktu subuh itu, Anda sholat dulu, yang Anda tinggalkan. Asar Ustadz, niat asar di waktu subuh. Allahu Akbar. Sholat 4 rakaat, niat asar. Habis asar komat lagi, sholat maghrib 3 rakaat. Habis maghrib atau dijamak boleh, maghrib sama isya. Lalu setelah itu subuh. Berarti harus urut Ustadz ya? Iyalah. Jadi bukan subuh dulu baru asar yang lewat. Bukan. Faham maksudnya? Lu berarti tetap sholat. Iya, tetap sholat. Tetap sholat. Ustadz kena stroke ini, tetap sholat. Tetap sholat. Stroke, iya. Lah terus piye sholatnya mau masuk rumah anu kok masuk ICU? Keluarganya membisikkan. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Allahu Akbar ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Keluarganya. Kenapa? Karena orang sakit maka dia masih merespon dalam hatinya. Meskipun mata terpejam, yang nyala alat rekam jantungnya saja. Matanya terpejam. Dibilang orang mati, dia masih hidup. Alat rekam jantungnya nyala. Dibilang orang hidup, kayak orang mati. Terdiam. Itu keluarganya yang memilih. Tetap sholat. Gak boleh ninggalkan sholat. Yang ninggalkan sholat itu, yang boleh ninggalkan sholat, wanita haid, wanita nifas, itu ninggalkan sholat. Orang gila, orang kafir, nah, itu ninggalkan sholat. Ya. Jadi dalam hal ini kenapa Bu? Saya pernah mendengar kalau sholat itu tidak ada kodok. Nah sementara tadi Ustadz menjelaskan tentang orang yang ketiduran sampai dengan subuh. Atau kena bius atau bagaimanapun itu. Apakah benar? Ya. Baik. Kodok sholat itu ada Ibu. Yang tidak ada kodok sholat itu 2. Yang pertama adalah mengkodok sholat orang lain. Orang tuanya meninggal dalam keadaan misalnya dia sakit orang tuanya, tidak sholat berapa hari. Anaknya merasa kasihan, wis sholatnya bapakku tak kodok. Nggak boleh. Paham? Yang boleh kayak begini puasa. Orang tuanya punya utang puasa, anaknya yang mengkodok. Boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh. Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lebih dari 3 hari, contoh lebih dari 3 hari. Ustadz, masa muda saya dulu Ustadz saya tidak sholat. Saya baru sadar ketika usia tua. Apakah saya harus mengkodok semua? Tidak. Karena sudah lebih dari 3 hari. Batasnya itu 3 hari. Nah yang saya katakan tadi itu kan baru sehari. Maka tetap dikodok. Kurang dari 3 hari. Kurang. Di atas 3 hari maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Ada. Kalau bahas masalah ini, insya Allah ibu-ibu yang ngikuti saya, ada waktu sebelum COVID ya, ada judul materi saya, hutang dalam ibadah. Hutang dalam ibadah. Hanya termasuk membayar qadha sholat, ada yang ditinggalkan. Contoh, ibu-ibu sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Contoh, Nabi pernah yaitu setelah sholat duhur, biasanya Nabi itu ba'diyah 2 rakaat, ya. Tiba-tiba ibu-ibu sekalian, Nabi itu kedatangan tamu. Ini dalam riwayat Tirmidzi ini. Kedatangan tamu sehingga Nabi nggak bisa ba'diyah. Ternyata adzan asar. Setelah sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat. Maka sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Anda pernah mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah asar? Maka Nabi menjawab, aku tadi setelah zuhur belum sholat ba'diyah. Makanya sekarang ini aku qodok setelah asar. Jadi di qodoknya bukan sebelum, tapi sesudah. Buktinya ada qodok asar. Qodok. Contoh lagi. Rasul sholat subuh. Ada seorang sahabat ikut sholat subuh bersama Nabi. Setelah selesai salam, Nabi beranjak mau pulang. Ternyata orang ini bangkit lagi. Habis zikir, orang ini bangkit mau sholat. Kata Nabi, tunggu dulu. Kalau nggak salah waktu itu namanya Qais. Tunggu dulu Qais. Apa yang kau lakukan ini? Sholat apa yang kau lakukan? Aku tadi wahai Rasulullah masuk masjid gak sempat qobliyah subuh. Makanya sekarang tak qodok setelah subuh. Maka kata Nabi, oh kalau begitu silakan lakukan, boleh. Oh, tapi jangan tiap hari. Paham? Berarti qodok sholat ada tidak? Ada. Qodok sholat itu. Ya, tapi ada dalilnya lagi. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Enggak. Yang masa-masa dulu, masa silamnya pernah tidak sholat. Dikodok semua sekarang. Enggak. Ya. Ini seperti itu. Ya. Baik. Yang namanya qobliyah. Ya antara adzan dengan iqamah. Setelah adzan. Sebelum tahiyatul masjid. Ya. Jadi kalau qobliyah itu ya setelah adzan. Ya, baik. Antara adzan dengan iqamah. Kalau subuhnya adzan 2 kali Ustaz, itu qobliyahnya itu adzan pertama atau setelah adzan kedua? Setelah adzan kedua. Adzan pertama subuh itu membangunkan orang untuk tahajud. Adzan yang kedua itu masuk sholat subuh. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Jadi Bu, akil balik. Terus tadi, pena diangkat yang tadi, pena diangkat. Tidak tertulis dosa. Orang yang apa tadi? Ketiduran. Terus kata Nabi, wa anis sobiyyi hatta yashibba. Dari anak kecil sampai ia menjadi baligh. Anak kecil tidak tercatat dosa. Anak kecil. Ya, sampai balik. Kalau balik baru, kalau tidak melakukan syariat maka dia berdosa. Terus yang terakhir, wa anil ma'tuhi hatta yaqila. Dari orang gila sampai ia sadar. Makanya orang gila terlepas dari beban syariat. Dia tidak terkena beban syariat. Orang gila tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak dosa. Tidak ditulis. Penanya diangkat. Malaikat tidak nulis dosa, diangkat. Berarti untuk berapa orang itu tadi nggak dosa tadi? 3. Yang pertama, ketiduran. Ya, suami bilang sama istrinya, ya, tolong ya nanti ini antarkan ya ke rumahnya mama. Iya. Minta tolong ini antarkan. Ojek sampai gak loh. Antarkan. Iya. Ternyata ketiduran. Suami datang. Loh, gurung nganterna belum diantarkan. Iya, aku tadi itu ketiduran, keturun ini. Ya apa sih? Iya. Kamu itu kalau dikasih kewajiban ini penting ini. Sampaikan dalil. Pena diangkat untuk 3 orang. Tidak tertulis dosa. Abu Dawud 4403. Pertama untuk orang yang ketiduran. Enak atau sudah punya ilmunya kan?
Jadi suaminya, oh gitu tuh. Nah, nggak jadi marah kan? Karena ada dalilnya. Kita lanjutkan nomor 4, sehat. Orang sakit, nggak kena beban. Puasa maksudnya. Sakit yang gimana ini Ustadz? Sakit menahun, ya. Termasuk di dalamnya sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Baru puasa sehari, GERD-nya kambuh, asam lambungnya kambuh, ya. Terus kemudian tambah parah, maka berarti dia tidak wajib puasa. Itu orang sakit, ya. Termasuk orang yang sakitnya ini adalah sakit terus menerus, itu tadi tidak kunjung sembuh. Nah, termasuk orang tua yang pikun. Sudah nggak kenal siapa-siapa, sama anaknya aja nggak kenal, masuk kategori ini. Ya, berarti dia tidak sehat. Pikun itu berarti tidak berakal, Bu. Orang pikun itu tidak berakal. Akalnya sudah goyang. Ya, koniki sopo padahal itu anaknya sendiri. Sudah makan bilang belum makan. Berarti makanya dia tidak terkena dosa. Pikun berat tapi pikun berat. Ya. Tapi kalau sakitnya itu sakit biasa, Ustadz sakit gigi ya tetap puasa. Ya. Sakit hati, wah apalagi sakit hati. Tetap puasa. Ya. Jadi nomor 4 sehat, nomor 5 tidak dalam safar, tidak dalam bepergian. Jadi kalau ada orang bepergian maka dia tidak wajib puasa. Terutama bepergian yang masuk kategori safar. Berapa kilo Ustadz? 80, ada yang mengatakan 85 kilo. Ya, ada yang mengatakan 80 kilo. Ya 80 kilo lebih lah. Nah itu, maka dalam hal ini itu masuk kategori safar. Ya. Surabaya Malang berapa kilo? 80 lebih. Masa kata 89 ya? Maka sudah masuk kategori safar. Ya, seperti itu. Tetapi kalau dia mampu, ya nggak apa-apa. Kalau dia tidak mampu, maka sekalipun Jakarta itu cuma naik pesawat 1 jam, ya ibu-ibu sekalian, tapi Surabaya Jakarta itu masuk kategori safar. Sehingga kalau dia mampu ya teruskan. Tapi kalau dia tidak mampu, safarnya tadi menyebabkan dia ingin membatalkan puasa, maka boleh dia membatalkan puasa. Jadi syarat yang nomor 5, tidak dalam keadaan bepergian. Mana dalilnya? Nanti dibaca sendiri, surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka tidak wajib baginya puasa. Ya, maka ya enggak wajib. Terus wajib baginya dia menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya, yaitu mengqadha pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6, syaratnya wanita wajib puasa, tidak haid dan tidak nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Jadi kalau haid tidak wajib, nifas tidak wajib. Tidak wajib puasa. Ya. Yang wajib puasa itu suci. Ya. Sekarang ibu-ibu tulis dalilnya. Dalilnya adalah Sahih Bukhari. Ditulis saja ya, Sahih Bukhari. Ya. Nomornya adalah 192. Itu nomor cetakan terjemahan itu. Cetakan terjemahan. Ya. Kalau nomor aslinya 304, Bu. Nomor aslinya 304. Saya bacakan, Bu, begini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita apabila dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa? Wanita haid tidak sholat dan tidak puasa. Sekarang ibu-ibu silakan boleh ditambahkan keterangannya, Bu. Ya, yang dilarang wanita haid dan nifas ada 5.
Yang dilarang wanita haid dan nifas itu ada 5. 5 larangan bagi wanita haid dan nifas. Ingat-ingat ini. Jadi panjenengan kalau haid atau nifas, ingat-ingat 5 ini nggak boleh. 1, sholat. 2, puasa. 3, jima. Nggak boleh. Sampai suci dulu. 3, jima. Yang keempat, tawaf keliling Ka'bah. Mengitari Ka'bah, tawaf. Orang tawaf harus suci. Wanita haid tidak boleh. Yaitu tawaf. Saya ulang, nomor 1 sholat. Nomor 2 puasa. Nomor 3 jima. Hubungan intim maksudnya. Nomor 4 tawaf keliling Ka'bah. Nomor 5 menyentuh mushaf secara langsung. Mushaf. Menyentuh mushaf secara langsung. Mushaf. Al-Quran yang tidak ada artinya. Yang tidak ada artinya. Mushaf. Itu kalau langsung kulit kita menyentuh itu nggak boleh. Karena yang boleh menyentuh itu adalah wanita suci. Tetapi kalau kita menyentuhnya itu pakai kain pelapis, sarung tangan, nggak apa-apa. Paham maksudnya? Ini yang nggak boleh itu langsung kulit kita ini ya seperti saya gini, kan nggak ada sarung tangan. Ini misalnya Quran, langsung tak sentuh, tak buka, tak boleh. Karena halangan haid. Tapi kalau dia pakai sarung tangan, kain pelapis, menyentuh. Apalagi itu bukan mushaf, Quran terjemah. Apalagi Quran tafsir. Apalagi aplikasi Quran di HP. Ini bukan mushaf. Jadi tidak perlu pakai sarung tangan, menyentuhnya tidak apa-apa. Boleh. Karena ini bukan Al-Quran. Ini yang mushaf, paham ya Bu ya? Baik. Ada artinya enggak ya? Hah? Yang ada artinya maka dilihat mana lebih banyak antara ayat Qur'annya atau terjemahannya. Kalau terjemahannya yang lebih banyak maka diperbolehkan. Itu berarti bukan mushaf. Ya. Mushaf itu intinya yang tidak ada artinya. Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, betul ya? Betul kan? Baru 1 kan? Soal nomor 1 kan? Siapa yang wajib berpuasa? Kan itu. Nah, tak jelaskan tadi macam-macam. Ya. Sekarang nomor berapa pertanyaannya? 2. Apa perlu ditulis? Enggak ya? Baik, nomor 2. Nomor 2. Hukum wanita yang junub. Hukum wanita yang junub. Hukum wanita yang junub. Sedangkan waktu subuh telah masuk. Waktu subuh telah masuk. Dan dia belum mandi besar. Nah ini. Hukum wanita yang junub. Sedangkan waktu subuh telah masuk. Sedangkan dia belum mandi besar. Maka jawabannya ibu-ibu, puasanya sah. Teruskan puasa. Sah, teruskan puasa. Jawabannya itu. Puasanya sah, diteruskan puasanya. Maksudnya gini Bu. Perhatikan, pertanyaan itu maksudnya gini. Maafin ya, maaf. Ini karena ilmu harus saya sampaikan. Malamnya dia melakukan hubungan intim suami istri. Suami istri malam hari. Ternyata habis jima dia tidak mandi besar. Dia tidur. Ternyata begitu dia bangun adzan subuh. Padahal dia belum mandi besar. Paham sampai di sini? Lah ini kira-kira puasa saya ini batal apa enggak? Enggak. Anda langsung mandi saja. Setelah itu Anda sholat subuh, teruskan puasa. Lah sahurnya ya enggak pakai sahur, Anda bangunnya subuh. Anda bangunnya adzan subuh. Lah nek pakai ditutup nomangan dhisik, waduh. Ya ini Masya Allah ini ya. Itu. Jadi boleh Ustadz ya, boleh ibu-ibu sekalian. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh kalau jimaknya setelah subuh. Paham? Ya, makanya Bu, mohon maaf, berhenti makan sahur itu ketika adzan subuh atau imsak.
Adzan subuh, tidak ada imsak itu di dalam Islam. Berhenti makan ketika mendengar as-salatu wassalamu alaihi. Itu berhenti, enggak salah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, berhenti makan itu ketika fajar sodik adzan subuh. Jadi 10 menit imsak itu bisa dimanfaatkan. Makan, minum, plus kalau cukup jima sekalian. Heman itu. 10 menit itu heman ibu-ibu. Kalau cukup. Mandinya Ustadz setelah adzan subuh mandi teruskan. Gak apa-apa. Ya, baik. Dalilnya di mana? Sahih Muslim dibuka. Cepat dikit nyarinya nomor 1078 Muslim 1078. Kalau nomor aslinya Bu, nomor asli ya 1109 nomor asli. Ini yang kita baca 1078 terjemahan. Ayo, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Silakan. 1078. Baca. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu an, 2 orang istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya istri Nabi. Terus Keduanya berkata, ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan subuh kesiangan. Nabi itu pernah loh kerinan itu. Subuh itu kesiangan. Bangun itu matahari terbit. Pernah Bu. Lanjut teruskan. Dalam keadaan junub karena jima. Jadi jima semalam itu. Terus lanjut. Tidak karena mimpi. Bukan karena mimpi. Memang betul-betul jima malamnya. Cuman ketika bangun kesiangan, kerinan. Subuh sudah lewat. Lanjut. Dan beliau terus saja puasa. Nah, terus. Iya. Yang penting jimaknya sebelum adzan subuh. Nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Termasuk Bu, ya. Mohon maaf ini. Termasuk terkait nomor 2 tadi itu, terkait nomor 2. Termasuk ibu-ibu kalau haid berhalangan. Maaf ini, maaf. Jadi malam itu sudah suci. Sudah suci malam itu. Pada maghrib itu suci dia. Itu. Terus dia bilang, insya Allah nanti misalnya habis taraweh lah. Dia tidak ikut taraweh. Ya, ternyata setelah taraweh dia lihat suci sudah. Insya Allah meni aku tak poso, saya sudah suci, saya tak mandi besok. Habis sahur, mandi, sholat subuh, tak puasa. Itu. Ternyata Bu kerinan. Bangun itu adzan subuh, jadi tidak sempat sahur. Astagfirullah, saya belum mandi besar, padahal aku wis suci. Maka yang kayak gini, gak apa-apa. Langsung aja mandi besar, meskipun sudah adzan, teruskan puasanya. Gak apa-apa. Paham? Yang tidak boleh itu sucinya begitu dicek suci setelah subuh. Ya telah. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang nomor 3 ya sekarang ya. Hukum wanita meminum pil pencegah haid agar puasanya sempurna. Biar tidak punya utang maksudnya. Minum apa itu biasanya? Ya, itu kan nama merek itu Bu ya. Ya, pil pencegah haid. Biasanya kalau umroh banyak jamaah wanita yang minum ini ya. Haji ya. Baik, saya ulang. Hukum wanita meminum obat pencegah datangnya haid agar puasanya bisa penuh sempurna. Maka ibu jawabannya, fatwa ulama, jawabannya ini, boleh dengan 2 syarat. Tapi dua-duanya harus diikuti loh. Syaratnya 2, boleh tapi syaratnya 2. Boleh syaratnya 2. Yang pertama, izin suami. Yo mesti diizinkan Ustaz. Iya, wong nggak head soalnya kan. Ya. Pasti diizinkan sama suami Ustaz. Baik. Syarat kedua tapi sebentar. Jadi yang pertama apa Bu syaratnya? Intinya boleh tapi izin suami. Suami bilang, wis tak lama gak usah. Itu kodratnya wanita. Wis tidak apa-apa. Iya, sudah. Nanti kalau punya utang, wis nanti kalau kamu nyaur utang, tak rewangi. Tak
kancani. Oh, supaya kamu tidak sendirian. Sudahlah, tidak usah minum seperti itu. Ya jangan Bu, Anda harus nurut, taat. Tapi kalau suami, oh ya tidak apa-apa. Bismillah, Alhamdulillah. Kamu tidak haid kalau gitu. Senang dia. Ya maka tidak apa-apa. Dapat izin soalnya. Ini satu. Syarat kedua yaitu dapat izin dari dokter. Dokter mengatakan, Bu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dokter mengatakan, oh jangan Bu, nanti akan mempengaruhi siklus haidnya ibu. Yang semula ibu itu normal tiap bulan tanggal berapa. Nanti kalau minum pil seperti ini, siklusnya berubah. Yang awalnya awal bulan jadi tengah bulan. Bahkan sebulan bisa haid 2 kali. Siklusnya tidak karu-karuan. Ibadahnya ibu nanti tidak khusyuk. Lebih baik jangan. Ya wes jangan. 2 syarat ini harus memenuhi. Intinya boleh apa tidak? Loh, intinya boleh apa tidak? Boleh, asalkan memenuhi 2 syarat. Ya, baik. Itu ada dalilnya? Tidak ada, karena di zaman Nabi tidak ada obat pil pencegah haid. Ya, ini fatwa ulama. Ya, nanti fotokopinya, mohon maaf, PDF-nya akan kami kirim seperti biasa materinya. Sekarang pertanyaan nomor 4. Hukum wanita terkena istihadah. Hukum wanita terkena istihadah di bulan Ramadan. Ternyata wanita ini kena istihadah. Suci dapat 2 hari, keluar lagi. Ya. Nanti keluar dapat sehari, keluar besoknya sudah suci tidak keluar. Ya, istihadah. Maksudnya istihadah itu darah yang keluar di luar kebiasaan wanita. Biasanya sepekan 7 hari, hari ke-8 masih keluar, yaitu istihadah. Ibu harus mandi besar. Ya, harus mandi besar. Sekalipun tetap keluar darah, Anda tetap melakukan ibadah. Karena tidak biasanya 5 hari haid. Ini kok sampai hari ke-6. Itu. Nah, maka istihadah itu namanya. Dan ciri-cirinya bisa diketahui kok Bu. Ya, antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah hitam pekat, merahnya kehitaman. Tapi kalau darah haid maka dia merah segar. Ustadz kok reru? Gak usah ditanya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, dan kalau darah istihadah, darah penyakit bau ya. Tetapi kalau darah haid maka dia layaknya bau darah. Seperti itu. Tapi kalau darah istihadah bukan hanya bau darah, tetapi sedikit menyengat. Maka wanita yang istihadah, ibu-ibu tulis, wanita yang istihadah, dia diperbolehkan melakukan, wanita istihadah, dia diperbolehkan melakukan 6 hal. 6 hal. Wanita istihadah dia diperbolehkan melakukan 6 hal. 1, sholat. Sholat boleh wanita istihadah. Sholat. Dan sholatnya dijamak Bu. Katanya Rasulullah. Wanita istihadah itu sholatnya dijamak. Tapi gak dikosor. Dijamak. Duhur sama asar 4 rakaat, 4 rakaat. Maghrib sama isya 3 rakaat sama 4 rakaat. Dijamak. Karena dia masih keluar darah istihadah. Nanti tak tunjukkan bagaimana cara bersucinya wanita istihadah. Teknisnya kayak apa. Intinya dia tetap sholat. Gak boleh ninggalkan sholat. Karena istihadah. Jadi wanita istihadah itu dihukumi wanita suci. Ya kayak wanita suci. Nomor 2, puasa. Wanita istihadah tetap puasa. Meskipun tetap keluar darah ini. Puasa, istihadah. Nomor 3, i'tikaf di masjid. Boleh. Asalkan, maaf, menjaga kesucian masjid. Jadi mohon maaf, pakai pembalut dan yang seterusnya. I'tikaf. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Yang kelima, sujud tilawah. Sujud tilawah. Saya mau tanya sama panjenengan. Sujud tilawah itu sujud karena apa Bu? Karena mendengar. Loh, sujud tilawah kok karena lupa. Sujud sahwi itu. Piye itu?
Sujud sahwi itu sujud karena lupa jumlah rakaat, kan gitu ya. Sujud syukur. Karena bersyukur dapat nikmat dari Allah, kan gitu ya. Kalau sujud tilawah karena dia mendengar ayat-ayat Quran yang memerintahkan untuk wanita istihadhah, dia enggak baca Quran, dia enggak baca, anaknya yang baca. Ibunya gak hafal Quran. Dia tahu kalau ibunya itu tahu kalau ayat itu memerintahkan sujud, maka dia sujud. Oh berarti kalau gitu Ustaz, bukan hanya yang baca. Iya bukan, kita yang dengarkan sujud. Lah buktinya kalau imam hari Jumat, kan yang dibaca imam kalau subuh hari Jumat kan rakaat pertama setelah Al-Fatihah kan membaca as-sajdah. Itu ya. Rakaat kedua hal ata alal insan, surat Al-Insan. Itu kan kebiasaan Rasul. Di Mekah, di Madinah juga begitu. Kalau sudah subuh di hari Jumat, rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Lah surat As-Sajdah itu ada di tengah-tengahnya, itu perintah untuk, jadi imamnya kalau baca itu imamnya sujud, maka makmum ikut sujud. Ya, ikut sujud. Nanti ketika meneruskan imamnya bangkit. Paham sampai di sini? Paham ya? Lah ketika bangkit ibu-ibu enggak perlu duduk dulu. Istirahat. Ibu rakaat pertama. Imam ya baca surat As-Sajdah. Lalu kemudian begitu As-Sajdah langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud ya. Ya. Setelah itu kan imamnya teruskan bacaan, bangkit. Lah bangkitnya itu tidak perlu duduk istirahat. Biasanya panjenengan kalau kedua itu kan setelah ini sedekap, rukuk kan, terus itidal ya, terus kan sujud. Allahu Akbar, sujud ya, terus kan duduk. Allahu Akbar, sujud lagi kan. Allahu Akbar. Lah rakaat kedua itu kan biasanya duduk dulu. Terus kan berdiri. Ya, maka ini enggak pakai. Jadi teknisnya begini. Begitu mendengar ayat sajdah, imamnya sujud, ibu langsung Allahu Akbar. Begitu imamnya teruskan ayat, lanjut naik ke atas. Langsung ke atas. Enggak pakai duduk Paham sampai di sini? Baru tahu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ustaz, terus saya nomor mau tanya. Mau tanya. Iya. Ada beberapa ibu-ibu yang kalau mendengar surat yang ada untuk sujud itu, beliaunya hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu bagaimana? Iya. Karena sujud tilawah ini termasuk ibadah. Ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasul. Maka dalam hal ini tidak ada petunjuk Nabi. Harus membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi cukup sujud. Lah ketika sujud itu baca apa? Baca doa kalau panjenengan sujud. Ibu-ibu kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang NU baca Subhana rabbiyal a'la. Yang Muhammadiyah baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sama-sama benarnya benar. Hadisnya sahih. Yang salah, yang tidak sholat. Kita lanjutkan. Iya, enggak usah. Subhanallah. Iya, sujud. Betul. Seperti itu. Berhentikan bacaannya, langsung sujud, baca doa kalau kita sujud dalam sholat, terus lanjutkan ayat Qur'annya. Begitu, simple. Ya. Baik, kita lanjutkan. Loh, nomor berapa ini? Nah, nomor 1 sholat. Nomor 2 yang boleh istihadhah, puasa. Terus kemudian i'tikaf. Terus nomor 4 baca Al-Quran. Nomor 5 sujud. Yang nomor 6 jima. Kan istihadhah sama dengan wanita suci. Yang tidak boleh itu wanita haid. Haid tidak boleh. Istihadhah boleh karena dia
Suci. Kan darah keluar di luar kebiasaan haid wanita. Dihukumi suci. Jima. Ya. Lah bagaimana cara mensucikannya? Cara menyucikannya ibu-ibu sekalian itu ada dua. Caranya itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama adalah yaitu yang pertama cukup dengan berwudu setiap kali akan sholat. Ya. Wudu aja setiap kali akan sholat. Itu satu. Terus kemudian jadi setelah mandi besar tentunya ya. Habis mandi besar misalnya subuh sholat. Ternyata dohur itu keluar lagi. Istihadah kan. Keluar lagi. Maka cukup dibersihkan darahnya. Lalu dia wudu. Ya wudu. Lalu kemudian dia sholat. Nah pada saat sholat itu dia memakai yaitu pembalut. Dan sholatnya duhur sama asar dijamak. Duhurnya 4, asarnya 4. Nanti adzan maghrib ternyata keluar lagi. Maka wudu lagi. Jadi tidak harus mandi terus. Mandi sekali aja. Ya sebagai pertanda saya tidak haid lagi. Itu loh. Ternyata kok masih keluar itu namanya istihadah. Paham? Di sini. Baik, kita lanjutkan. Bahkan kalau ternyata ibu-ibu habis sholat asar, ternyata ibu-ibu tidak tidur. Gak tidur, ya artinya duhur asar kan dijamak. Gak tidur sampai maghrib. Dan ibu tidak kentut juga. Maka wudhu yang untuk duhur dan asar bisa dipakai untuk maghrib dan isya. Tidak perlu wudhu lagi. Paham? Tapi kalau ibu-ibu tidur, ya batal. Karena tidur itu pembatal tidur yang gimana Ustadz? Tidur yang satu, kehilangan sensitivitas mendengar suara yang ada. Dijawil, bu, nggak dengar, sudah terlelap. Yang kedua, tangannya jatuh, megang apa? Nah itu terlelap berarti, batal. Yang ketiga, keluar sesuatu di mulutnya. Itu batal. Apa itu keluar apa? Nah itu, termasuk mendengkur. Oh terlelap, batal. Banyak orang iktikaf yaitu terlelap tidur ngorok, ternyata waktunya giliran adzan subuh gak pakai ambil air wudhu, langsung ikut sholat. Gak boleh, batal itu. Ya bu. Karena dia, kenapa kok dijamak? Satu, tuntunan Nabi. Yang kedua, Nabi yang menyuruh itu untuk memudahkan umatnya, tidak mempersulit umatnya. Bayangkan bu, kalau misalnya tiap kali sholat wudhu. Makanya wanita seperti ini sebenarnya sumpah juga kan bu. Kan tidak enak juga. Sholat tapi tetap keluar, kan tidak enak. Makanya wudhunya sekali tapi sholatnya bisa 2 kali. Duhur dengan asar. Nanti asar tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu wudhu lagi. Untuk memudahkan umatnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang pertanyaan nomor berapa? Oh, cara mensucikannya tadi ya. Kan ada 2. Yang pertama tadi wudhu. Yang kedua adalah yaitu setiap kali habis wudhu itu kalau bisa maka dalam hal ini dia bersihkan farji atau kemaluannya dengan kapas atau kain yang telah diberi wewangian. Seperti itu. Ya, silakan terserah apapun itu ya. Tisu atau apapun wewangian. Ustadz diratus boleh, enggak apa-apa. Ya, boleh. Pakai dupa gitu ya. Nah, gitu. Kita lanjutkan nomor berapa sekarang? 5. Pertanyaan nomor berapa? 5 ya. Pertanyaan nomor 5. Hukum wanita yang dijima oleh suaminya siang hari. Hukum wanita yang dijima oleh suaminya di siang hari. Hukumnya bagaimana bu? Hukumnya haram dan membatalkan puasa. Haram dan membatalkan puasa. Serta wajib bayar kafarot denda. Wajib bayar kafarot denda. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Sahih Muslim
Nomornya 1081. 1081. Jangan ditutup ya, nanti nomornya berdekatan. 1081. Kalau nomor aslinya, cantik ini nomor aslinya. 1111. 1111. Itu nomor asli. Nomor asli. Kalau itu tadi yang cetakan terjemahan Muslim, Sahih Muslim 1081. Ayo dibaca Ibu, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada dalam masjid di bulan Ramadan. Terus, Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ya, celaka aku, celaka aku. Terus, celaka aku." terus, Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ya. apa sebabnya? Lalu jawabnya, aku telah menyetubuhi istriku siang hari di bulan Ramadan. aku telah menjima istriku siang hari bulan Ramadan. Terus, Sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah, jawab orang itu, ya Nabi Allah, demi Allah, aku tidak punya apa-apa. baik. Yang pertama sebenarnya itu suruh membebaskan budak, ibu-ibu sekalian. Terus kalau memang tidak mampu, yaitu yang kedua bersedekah. 60 orang fakir miskin. Lanjut teruskan Ibu, silakan. Karena itu aku tidak sanggup melaksanakannya. Lanjut. Sabda Nabi Puasa dulu SAW, 2 bulan, silakan. tunggulah di sini sebentar. Ya, Sementara dia duduk menunggu, datang seorang laki-laki menggiring seekor keledai membawa makanan. baik, stop sampai situ aja. Saya jelaskan aja, ibu-ibu sekalian. Jadi intinya bahwasanya orang ini melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, ya pelanggaran. Maka Nabi SAW mengatakan ya sudah bebaskan budak. Maka dia tidak mampu. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, yang sebulan aja kebobolan wahai Rasulullah, apalagi 2 bulan ini. Ya, baik kalau gitu ngasih makan 60 orang fakir miskin. Saya ini orang miskin wahai Rasulullah. Nekat ini ya, nekat ini. Baik, akhirnya Nabi mengambil 1 keranjang kurma, lalu kata Nabi, ya sudah, bagikan kurma ini kepada orang-orang miskin yang ada di daerahmu. Yang paling miskin di daerah saya itu saya, wahai Rasulullah. Nekat ini, ya. Maka Nabi tersenyum dengan orang ini. Ya, jadi intinya wajib bayar kafarat, bayar denda. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kecuali Bu, kecuali jika istrinya dipaksa. Dipaksa oleh suaminya. Istri sudah mengatakan, tidak, ini aku tidak mau melayani kamu, ini siang hari Ramadan. Kecuali jika nanti malam hari setelah berbuka, maka aku akan melayani dia. Tetapi suaminya nggak mau tahu. Ya, dipaksa. Ya, maka dalam hal ini istrinya tidak berdosa, puasanya batal, tetap batal, tapi tidak bayar kafarat. Yang bayar denda itu suaminya. Kecuali lagi, ternyata ketika dipaksa, istrinya di tengah-tengah ikut menikmati, kena. Di tengah-tengah ini ikut menikmati, ya sudah, kena juga, bayar denda. Paham sampai di sini? Baik. Nomor 7. Oh 6, pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Hukum wanita yang dicumbu. Dicumbu loh, bukan dijima ya. Beda, dicumbu. Dicium mesra, dicumbui. Di siang hari Ramadan. Hukum wanita yang dicumbu oleh suaminya di siang hari Ramadan. Bukan dijima. Dicumbui. Boleh tidak Bu? Batal tidak? Masya Allah mantapnya. Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diperbolehkan. Sekalipun, kata para ulama ini fatwanya, sekalipun keluar madhi. Bukan mani. Madhi itu beda sama mani. Madhi itu keluar karena adanya rangsangan. Sedangkan kalau mani keluar ketika klimaks. Maka kalau dia mengeluarkan madhi, puasanya tidak batal dan tidak mengurangi pahala puasa. Enggak berkurang pahalanya. Boleh, asalkan jangan mani. Kalau mani batal sudah. Faham sampai di sini? Mana dalilnya? Sahih Muslim.
Nomornya 1073. Ayo dibuka. Muslim 1073. Baca. Ya betul 1073. Ayo. Muslim 1073. Nomor aslinya 1106. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbuku mesra ketika beliau sedang puasa. Terus, Tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya. itu asalkan tidak jima. Sebab ada sebagian wanita itu di siang hari Ramadan suami lagi libur, didekati sama suaminya. Apa kata wanita ini? Poso. Iya. Pakai gini lagi tangannya, poso. Iya. Lu enggak apa-apa sebenarnya. Makanya pentingnya punya istri dua itu ya kayak begini ini. Pentingnya. Iya, satu enggak bisa dipegang maka yang satu itu. Kenapa ibu istighfar ya? Mestinya ibu alhamdulillah. Ya betul. Kita lanjutkan. Mana? Sekarang pertanyaan nomor 7. Nomor 7. Oh iya sebentar. Masih nomor 6. Kecuali Bu. Ini ada rukso. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Ibu tulis nanti. Kata Rasulullah. Jadi Nabi itu ceritanya didatangi oleh orang tua. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukum aku mencumbui istriku di siang hari Ramadan? Nabi melihat orang itu dari atas sampai bawah. Kata Nabi, boleh. Datang penanya berikutnya, usia muda. Pertanyaannya sama. Kata Nabi, untukmu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah untuk orang, yang untuk muda tidak. Di mana itu Ustaz dalilnya untuk orang tua boleh, untuk orang muda masih muda nggak boleh. Ditulis dulu dalilnya. Dalilnya itu ada di Abu Dawud nomornya 2387. 2387 Abu Dawud. Jadi berlaku untuk orang tua, tidak berlaku untuk siapa? Orang muda. Ibu-ibu tanya pasti, umur berapa tua itu Ustaz? Muda itu umur berapa? Nih tak kasih bocoran. Di bawah 15 tahun itu disebut anak. 15 sampai 25 itu remaja. 15 sampai 40 itu pemuda. 40 sampai 56 dewasa. 56 ke atas tua. Berarti yang enggak boleh, yang boleh umur berapa? Ke berapa? Ya, ke atasnya itu. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa ini? 7. Abu Dawud 2387 yang tadi. Untuk orang tua boleh. Dicatat terus ini sama ibu-ibu ini ya. Di stabilo ya. Itu, di fotokopi ya. Nomor 7. Hukum wanita yang berpuasa mencicipi dan mengunyah makanan. Mencicipi dan mengunyah makanan. Bu, katanya para ulama, mencicipi boleh. Memakai lidah yang paling luar, paling depan. Setelah itu kemudian dia dibuang, ditumpahkan. Seperti itu. Ya, ngincip itu dikit Bu. Kalau sak centung, nah itu namanya minum. Ya, dicicipin lidah bagian luar boleh katanya ulama, boleh. Sama dengan ibu-ibu pakai berwudu. Ibu berwudu berkumur, maka tentunya sisa air masih melekat di antara gusi atau maka dalam hal ini masih dimaafkan, dimaafkan. Seperti itu. Termasuk pakai odol, sikat gigi, rasa itu masih ada, dimaafkan. Seperti itu. Termasuk mohon maaf ini selilit. Tahu selilit sisa makanan waktu sahur masih menyangkut di gigi. Itu ibu-ibu tiba-tiba begini. Oh, nyangkut. Ya, ketelan. Gak apa-apa, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu Anda ambil, terus Anda masukkan lagi. Eman ya, dimasukkan. Ini Bu, ya, jorok ini. Ya.
tidak boleh terlalu kuat. Hanya di bagian ujungnya saja. Kalau puasa jangan terlalu kuat. Ketika melakukan istinsyak, jangan. Hanya luarnya aja. Gitu ya. Baik. Baik. Tapi kalau ngunyah apa boleh? Boleh ngunyah dengan gigi depan. Yang nggak boleh itu gigi geraham. Nggak boleh. Ngunyah boleh. Hanya dengan memakai gigi depan. Nggak boleh gigi belakang, gigi geraham. Ya, gigi seri boleh. Ya. Berikutnya nomor 8. Hukum wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Hukum wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Supaya gampang, nulisnya tidak panjang-panjang, saya buatkan gini aja supaya enak. Ini aja. Dan nanti dengan begini ibu-ibu bisa paham lah. Mudah-mudahan. Lihat, kita tulis di sini khawatir, garis, terus kodok. Ya, satu lagi deh. Ini. Terus ini vidya. Sekarang saya tulis di sini, yaitu ibu. Ini anak. Ya, terus ibu dan anak. Baik. Nah, gini. Kadang-kadang kan bingung, Ustadz, hamil itu dikodok apa bayar vidya? Ustadz, saya menyusui itu dikodok apa bayar vidya? Apa dua-duanya, Ustadz? Bu, mohon maaf. Maka dalam hal ini perlu perhatikan ibu-ibu sekalian. Nah, kita lihat khawatirnya tetap ini ya. Kalau ada seorang wanita hamil, mengandung atau menyusui ibu ini, dan dia khawatir dirinya tok, dia tidak khawatir anaknya. Ustadz, saya ini hamil, kalau saya puasa saya tambah lemes. Berarti ibu tidak mengkhawatirkan janinnya. Insya Allah janin saya kuat. Cuman saya lemes Ustadz. Berarti ibu mentingkan diri ibu tidak mengkhawatirkan janin. Iya Ustadz. Maka wanita ini wajib qadha. Bukan vidya. Harus qadha. Paham? Nomor 2. Ustadz, saya ini lagi hamil. Ustadz, saya lagi menyusui. Kalau saya puasa, saya khawatir sama anak saya. Loh, berarti ibu tidak khawatir sama diri ibu. Saya insya Allah kalau puasa Ustadz, meskipun hamil atau nyusui anak, insya Allah saya kuat. Cuman kasihan anak saya, tidak dapat asupan makanan, vitamin. Makanya kan anak, berarti ibu khawatir sama anak ya, diri anda tidak khawatir, anda. Maka wanita ini wajib qadha, wajib bayar vidya. Double kenanya. Paham? Enak ini. Gini. Terus yang ketiga, sekarang khawatirnya dua-duanya. Ustadz, saya ini lagi hamil, saya lagi menyusui. Kalau saya puasa, saya lemes. Anak saya juga gak dapat asupan makanan. Saya menyusui. Lah kalau saya puasa, saya lemes. Anak saya, ASI saya, nanti kualitasnya kurang. Berarti ibu ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan dua-duanya. Panjenengan sama janinnya. Ustadz, berarti wanita ini cuman qadha, nggak bayar vidya. Paham? Paham sampai di sini? Kuatir ibunya tok, nggak kuatir anak, qadha bayar utang. Nanti setelah Ramadan diqadha, utangnya dibayar, nggak bayar vidya. Ternyata kuatir sama anaknya, dia nggak kuatir. Ya, dia kuat kalau puasa kuat. Cuman dia kasihan sama janinnya atau bayi yang disusuinya. Maka kena dua, yang bayar utang, yang bayar vidya. Maka yang tahu hati panjenengan. Allah yang tahu hati panjenengan. Paham sampai di sini? Terus yang ketiga, ada ibu dan anak. Ustadz, dua-duanya Ustadz, saya lemes.
anak saya juga nanti kurang vitamin karena saya puasa. Makanya saya tidak puasa supaya saya kuat, anak saya juga dapat asupan makanan yang dalam perut atau yang saya susui. Karena dua-duanya khawatirnya cuman bayar utang tok, tidak bayar fidyah. Ternyata ibu-ibu, nah kalau sudah jelas di sini, ternyata Ustadz, saya itu kalau qodho tahun yang lalu saya itu sudah punya utang. Tahun ini hamil lagi Ustadz. Kayaknya tahun depan saya hamil lagi kayaknya Ustadz. Insya Allah hamil lagi saya Ustadz. Sudah tak planning, pokoknya Ramadan hamil. Ya, terus lah utang saya banyak Ustadz. Sudah termasuk ini. Ustadz tidak kuat saya Ustadz. Mana saya itu pekerjaan dan seterusnya. Kalau bayar utang. Padahal di sini tidak boleh bayar fidyah. Bayar utang. Gimana? Karena ini sudah tidak bisa mentok. Karena kondisi umurnya sudah tua. Atau mungkin dia sudah tidak kuat lagi. Maka boleh fidyah. Ini mentok. Sudah nak mampu dia. Dicoba bayar dapat 5 hari. Ya Allah kurang akeh sih. Gak kuat. Wis bayar fidyah. Faham sampai di sini? Tapi intinya ini dulu loh Bu. Ini dulu. Dan Allah Maha tahu. Jangan dibohongi. Ya, harus dilakukan. Ini dulu. Begitu ndak kuat. Baru terakhir fidyah saja. Paham? Ya. Berarti kalau ibunya kuat menyusui, berarti dia kuat sama anak kan? Nah berarti efeknya kan ke anak. Maka dia jangan puasa, dibatalkan, cuma nanti dilihat. Ya. Anakku sehat tapi aku yang muntah-muntah. Berarti ibu tok. Berarti ini. Paham? Kan enak. Tahu ilmunya sekarang. Dulu bagaimana? Ya. Maka dalam hal ini Allah tidak menghukum mereka yang masih belum tahu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas ketidaktahuan, kelalaian kami. Fidyah saja. Fidyah. Oh, bayar fidyah, enggak qodho. Ya sudah, yang sekarang sudah tahu ilmunya, maka ya diqodho. Ya kalau mampu, kalau tetap enggak mampu karena terlalu banyak, ya bayar fidyah. Ya Ibu, sebentar. Kayaknya nggak cukup waktunya, ini sudah banyak yang tanya. Ayo Bu. Iya. Ibu nggak puasa. Dan itu harus ya. Tidak boleh lepas dari obat ya. Baik. Oh gitu. Bisa, enggak apa-apa. Ibu masih ingat jumlah harinya? Berapa hari? 1 bulan. Maka kalau memang ibu mampu mengqodho, diqodho. Tapi karena ibu tidak mampu misalnya, karena harus minum obat, nggak bisa telat, maka bayar fidyah. Itu yang opsi terakhir itu, yang belakang. Yang belakang. Fidyah. Dan mohon maaf sebentar, ketika fidyah dibayar, tidak boleh pakai uang. Harus dengan bahan makanan pokok, nggak boleh. Iya, berapa ukurannya? Ukurannya fidyah itu setengah sok. Jadi kalau zakat fitrah, perhatikan zakat fitri ya, yang benar itu fitri atau fitrah boleh, nggak apa-apa. Itu 1 sok. 1 sok itu setara kurang lebih 3 kilo. Dah, tapi kalau fidyah, ya zakat fitri juga gitu, nggak boleh Anda bayar pakai uang. Karena apa? Karena di zaman Nabi sudah ada mata uang dinar dirham. Jadi ibu kalau nyetor zakat fitrah ke masjid pakai uang, itu mohon maaf, tidak ada tuntunannya, tidak sah nanti.
Jadi Anda berikan ke masjid itu berupa beras, bahan makanan pokok nasional, beras. Itu jangan pakai uang, yang benar. Makanya takmir mestinya ketika nulis di spanduk tidak ada kata-kata atau uang sebesar, nah itu nggak boleh, nggak usah. Jadi cukup beras, paham ya? Termasuk vidya. Vidya ini ibu-ibu takarannya setengah sok, setengahnya zakat fitrah. Lah berapa kalau gitu? Ya kurang lebih 1,5 kilo. Nah, itu vidyanya itu Ustadz dikasih beras atau enggak? Boleh, yang lebih afdol katanya ulama makanan siap saji. Itu kita kasih makan orang itu Ustadz sehari 3 kali makan atau sekali makan. Sekali makan ibu-ibu. Cara ngitungnya gimana? Gampang cara ngitungnya. Contoh ada 2 model. Loh, ini permanen. Enggak ya? Wah, eman ini. Dibersihkan ya? Ya. Contohnya adalah ibu enggak puasa 30 hari. Ini penghapusnya kayaknya ini. 30 hari ibu enggak puasa. Caranya adalah ada 2 model. Modelnya Anda mau pakai hari atau Anda mau pakai orang. Caranya pakai hari bagaimana? Jadi caranya 30 hari ini Anda kumpulkan berarti 30 kotak makanan. 30 kotak. Karena Anda enggak puasa 30 hari. Kalau ibu-ibu enggak puasa 20 hari, ya 20 nasi bungkus atau 20 kotak. Paham? Ibu berikan kepada yaitu masjid atau anak yatim untuk buka puasa, selesai. Selesai. Itu ya, tuntas. Itu. Atau ibu yaitu melenya itu mele orang. Mele orang. Jadi kalau tadi itu mele hari. Mele orang itu begini. Mele orang. Jadi ibu-ibu misalnya tidak puasa yaitu 30 hari. Ibu cari 30 orang. Kalau tidak puasa 20 hari, cari 20 orang. Kalau tidak puasa 10 hari, cari 10 orang. Tergantung puasanya berapa hari, cari orang. Anda berikan makan satu, sekali makan selesai. Atau cari hari itu tadi. Jadi misalnya tidak puasa 30 hari, Anda berikan semuanya beras 1,5 kilo kali 30. Berapa? Anda kasihkan ke 1 orang fakir miskin. Nggak apa-apa. Semuanya, tanpa lauk, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan ikannya, dengan lauknya, Anda tambahi dengan minyak gorengnya, Anda tambahi dengan super mie-nya, Anda tambahi dengan, oh itu jauh lebih baik. Yang nggak boleh itu adalah, wis ini agak ruwet-ruwet, 1,5 kilo iki duit piro sih? Misalnya ini uangnya adalah 25.000, misalnya ini, misal ini. 25.000 kali 30 hari, ping 30, 750.000. Langsung ambil anak yatim atau fakir miskin. Ini vidya saya, nggak bisa. Boleh. Kecuali ibu mele manggil catering. Catering, Anda tidak puasa 30 hari, maka berapa sekali makan? Sekali makan itu 25.000. 25.000 dikali 30, 750.000. Panggil catering, tolong masakkan saya untuk 30 orang, nanti tolong kirimkan ke panti asuhan atau anak yatim. Selesai. Jadi tetap dari cateringnya ke orang itu tetap maka yang tidak boleh itu fakir miskinnya nerima itu tidak ada tuntunannya maksudnya. Tapi kalau Anda ngasih makanan plus Anda tambahi uang di lain hitungan ini ya tidak apa-apa. Boleh. Paham sampai di sini? Hah? Iya jangan. Tidak ada tuntunannya. Iya. 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 Iya, bahan makanan pokok. Gitu. Iya, Ibu. Silakan. Terakhir. Ya.
Ya. Ya. Pekerja berat, pekerja keras, maka dia bukan bayar fidyah, tetapi mengqadha. Ternyata sudah diqadha, dijalani, tetap tidak kuat, maka bayar fidyah itu terakhir, opsi terakhir. Ya, sudah ya? Baik ya? Karena Jumatan. Sudah Bu ya? Mohon maaf karena Jumatan. Kalau nggak Jumatan tak teruskan enggak apa-apa ya. Baik, demikian sebenarnya masih banyak ini yang belum tersentuh. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali. Tetap dalam keadaan thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bulan depan libur ya? Rabu kedua? Enggak, Ustaz belum. Enggak. Liburnya tuh 10 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri. Iya, Coba nanti dicek, saya diinfokan lagi ya. Belum ya? Baik. Berarti kalau ketemu lagi saya lanjutkan ini ya. Lanjutkan ya. Baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, saya beri. Saya kakaknya pas ini benar ya. Iya betul. Saya kayaknya pas ketemu di lihat di Fatimah. Marwah. Sama Marwah. Gimana mau? Bisa apa? Saya nggak tahu. Ini punya saya Karina itu. Oh, masya Allah.